Ini adalah video yang pertama kali saya rekam setelah saya selesai melakukan tebar bibit. 3 jam sebelum ikan ini saya tebar, saya menaburkan garam krosok sebanyak 1 kg per meter kubik air. Supaya terhindar dari bakteri atau parasit yang merugikan untuk ikan-ikan kita. Bisa dilihat di sini ikan juga masih berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Lihat dari cara makannya yang masih kurang sangat semangat. Dan ini adalah kondisi di mana ikan sudah besar. Ini adalah rekaman yang saya ambil di saat minggu ke-12 pemeliharaan. Dan ini adalah sistem yang saya gunakan saat ini. Saya mengganti dengan pancuran air deras, yang mana tadinya adalah Venturi. Berbicara mengenai pakan, kita harus bisa membedakan pakan apa yang terbaik untuk ikan kita di usia tertentu. Pada saat pertama kali melakukan tebar bibit, dan kebetulan bibit yang saya ambil adalah lumayan besar, yaitu dengan panjang antara 5 hingga 8 cm, maka pakan pertama yang saya gunakan adalah High Profit 781 yang polos. Ini penting karena kita menghindari penggunaan 781 yang minus 1 dan minus 2 karena harganya lebih mahal. Saya menggunakan High Profit 781 yang polos sampai ikan berusia 7 minggu ke atas. Setelah itu, saya ganti pakannya menjadi High Profit 782 yang polos. Berikut ini adalah rincian pakan yang sudah saya habiskan hingga ke minggu 12. Kemudian, berbicara mengenai bibis pakan, saya selalu memberikan pelet yang sudah sebelumnya saya bibis, baik itu dengan menggunakan probiotik maupun dengan multivitamin. Tujuannya sangat simpel, agar memudahkan pencernaan ikan itu sendiri dan dapat menunjang kesehatan dan imunitas ikan dari serangan-serangan bakteri atau parasit yang merugikan ikan kita. Keuntungan yang saya rasakan adalah pencernaan ikan jauh lebih bagus. Nafsu makan ikan sangat tinggi, sehingga kita bisa melakukan kebut pakan agar pertumbuhan ikan juga menjadi lebih maksimal. Dan juga mengoptimalkan pencernaan ikan agar semua kandungan zat gizi, mineral, vitamin, protein yang diberikan lewat pakan dapat semuanya diserap oleh ikan. Kemudian, berbicara mengenai perawatan rutin, kita harus sering mengecek keadaan kolam kita, paling tidak 2 hari sekali, untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Pertumbuhan ikan akan berdampak kepada jumlah kotoran yang akan mengendap di dasar tong filter. Maka, ini semua disesuaikan jika kotoran yang mengendap sudah terlalu banyak. Dengan seiring bertambahnya usia ikan, bertambahnya kotoran ikan, maka kita harus lebih sering lagi membuang endapan-endapan yang ada di pre-filter. Dari minggu pertama hingga minggu ke-8, endapan yang ada di pre-filter bisa saya buang setiap 1 minggu sekali. Tapi, seiring waktu berjalan dan makin sering ikan makan dan makin sering ikan membuang kotoran, maka pembuangan endapan yang ada di pre-filter saya lakukan sehari sekali. Ini untuk mendukung dan menunjang kinerja filter biologis agar lebih optimal lagi kerjanya. Berbicara mengenai penggunaan listrik, yang saya gunakan di sistem ras saya ini, selama 3 minggu saya hanya menggunakan token listrik sebesar 100.000. Saya beli lewat marketplace dan harganya sekitar 102.500 atau 103.000 dan ini bisa bertahan selama 3 minggu. Menurut saya, ini sudah sangat hemat karena 100.000 per 3 minggu ini saya gunakan untuk beberapa komponen. Komponen pertama yang saya pakai adalah mesin aerator Resun LP100 dengan daya 100 watt, yang mana ini difungsikan untuk memberikan aerasi ke semua kolam dan juga aerasi ke filter biologis. Ini sangat penting supaya media biologis ini selalu teraduk dan bakteri nitrifikasi dapat selalu hidup di dalamnya. Dan ini menyala selama 24 jam non-stop. Komponen listrik yang kedua adalah pompa air. Di sini saya menggunakan Lifetech dengan kapasitas 12.000 liter per jam dengan daya 100 watt juga. Dan sebagai tambahan, saya juga menggunakan jet pump merek Shimizu dengan daya 250 watt. Ini digunakan untuk melakukan pembersihan endapan air yang ada di tong pre-filter. Dan ini tidak menyala 24 jam, tergantung kebutuhan saja. Dari keseluruhan, ringkasannya adalah, dengan sistem ras yang saya budidayakan di kolam fiber ini, saya merasakan manfaat dan keuntungan, yaitu terutama dari penghematan biaya listrik. Bisa dibayangkan, saya hanya menghabiskan 100.000 setiap 3 minggu. Itu sangat murah. Tapi, ini masih bisa lebih murah lagi kalau kita melakukan konversi listrik ke bisnis, maka akan jauh lebih hemat lagi. Tapi saya belum ada waktu untuk mengurus ini ke PLN. Manfaat kedua yang saya rasakan adalah kita bisa melakukan panen tepat di usia 12 minggu, karena kita bisa melakukan kebut pakan.
Karena pakan yang kita berikan akan membuat ikan-ikan ini bisa berkembang lebih baik jika diberikan secara maksimal. Dalam artian, kita baru selesai memberikan pakan ketika ikan-ikan ini sudah tidak mau memakan peletnya atau sudah sangat kenyang. Tentunya ini tidak bisa kita lakukan dengan budidaya secara konvensional, karena semakin banyak ikan memakan pelet, akan semakin banyak ekskresi atau pengeluaran yang dihasilkan oleh ikan. Jika tidak didukung oleh sistem filtrasi yang sangat baik, maka tingkat amonia yang ada di air juga sangat tinggi dan bisa menyebabkan kematian dan kerugian. Dan jangan lupa, jika kalian mau melakukan tebar bibit, pilihlah bibit yang tidak terlalu kecil, karena bibit yang terlalu kecil akan memiliki resiko lebih mudah mati karena daya tahan tubuhnya masih belum kuat, dibanding bibit yang sudah memiliki ukuran di atas 6 hingga 7 cm. Dan ini juga berdampak kepada pemberian pelet yang kita beli. Jika mulut ikan sudah sedikit lebih besar, maka kita bisa lebih hemat karena kita membeli pelet yang ukurannya jauh lebih besar. Seperti yang kita tahu, semakin kecil pelet maka akan semakin mahal harganya. Baiklah teman-teman Nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jangan lupa jika kalian suka dengan konten ini, untuk diklik like dan subscribe dan share, supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.